Sebelumnya aku mau kasih peringatan, video ini akan mengandung spoiler untuk film Gundala, karena sekarang aku akan membahas tentang adegan penutup dan juga mid-credit scene yang ada di film Gundala. Film Bumi Langit selalu memiliki dua adegan tambahan setelah filmnya selesai. Yang pertama dijadikan sebagai penutup filmnya, dan adegan yang kedua dijadikan sebagai mid-credit scene. Adegan penutup di film Gundala menampilkan Ghazul dan Ganda Hamdan di Museum Nusantara. Latar Museum Nusantara ini juga pernah muncul di konsep art untuk karakter Mustika Sang Kolektor. Bisa kita lihat Mustika di sini ada di Museum Nusantara. Kenapa Mustika di sana? Apakah Mustika ini memiliki semacam koneksi dengan Museum Nusantara? Hal ini masih belum dijelaskan. Tapi aku curiga kalau Museum Nusantara ini sebenarnya bukan museum biasa. Sepertinya, museum ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Dan salah satu rahasia yang diperlihatkan di sini adalah sesosok tubuh tanpa kepala. Tubuh yang terpenjara di dalam tembok museum. Di sini, Ghazul dan juga Ganda Hamdan berusaha membangkitkan kembali sosok yang sudah lama mati itu. Dan sosok menyeramkan ini bernama Kiwilawuk. Tubuh dan kepala Kiwilawuk ini dikubur secara terpisah. Ini jelas disengaja. Ada seseorang yang sengaja memisah badan dan juga kepala Kiwilawuk. Siapa sebenarnya orang itu? Hal ini masih belum dijelaskan. Tapi untuk alasan kenapa dia melakukan itu, aku bisa menjelaskan untuk kalian. Seseorang ini jelas pernah bertarung melawan Kiwilawuk, dan orang ini menang lalu memenggal kepala Kiwilawuk dan menguburkan badan dan juga kepalanya di tempat yang terpisah. Tujuannya untuk mencegah agar Kiwilawuk tidak bangkit kembali. Di adegan ini, Ghazul kembali menyatukan kepala dengan badan Kiwilawuk, dan Kiwilawuk langsung bangkit dan hidup kembali. Loh kok bisa? Kemungkinan Kiwilawuk ini menguasai ilmu magis yang disebut sebagai Pancasona. Pancasona adalah sebuah ajian kuno yang membuat penggunanya tidak bisa mati selama tubuhnya masih menyentuh dengan tanah. Jadi meskipun kepalanya terpenggal, ketika disatukan lagi dengan badannya, dia tetap bisa kembali hidup. Setelah Kiwilawuk bangkit, Ghazul mengajak Kiwilawuk berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa kuno. Hal ini menunjukkan bahwa Kiwilawuk berasal dari zaman yang sangat jauh, ratusan tahun yang lalu. Ghazul lalu memberi peringatan kepada Kiwilawuk kalau musuhnya sudah datang, dan dia adalah Gundala. Perlu ditekankan kalau Gundala juga merupakan kata dari bahasa Jawa kuno, yang artinya adalah petir. Jadi saat Kiwilawuk bertanya siapa musuh yang akan datang, Ghazul menjawab, si petir. Tapi karena dialog itu diucapkan dalam bahasa Jawa kuno, yang keluar adalah Gundala. Kiwilawuk langsung panik dan menyuruh Ghazul untuk menyiapkan bala tentara karena perang besar akan segera datang. Dari sini timbul 4 pertanyaan. Yang pertama, kenapa Ghazul bisa tahu soal Gundala? Yang kedua, kenapa Kiwilawuk bisa sangat panik begitu dia mendengar nama Gundala? Yang ketiga, perang macam apa yang dijanjikan oleh Kiwilawuk? Dan terakhir, kenapa Ghazul bisa-bisanya membangkitkan sosok menyeramkan seperti ini? Apa motivasi dia? Kita bahas satu persatu. Dari mana Ghazul tahu tentang Gundala dan juga Kiwilawuk? Di sebuah adegan di filmnya sebenarnya sudah dijelaskan. Ghazul bilang, baik kaya atau miskin, keluargaku adalah orang-orang yang selamat. Karena kami tahu harus setia kepada siapa. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Ghazul tahu tentang Kiwilawuk dan juga Gundala itu dari keluarganya. Tapi karena Kiwilawuk itu berasal dari zaman ratusan tahun yang lalu, berarti keluarga di sini adalah sosok leluhurnya Ghazul. Bisa jadi, Ghazul menemukan sebuah artefak atau catatan kuno yang membahas tentang hal ini. Atau bisa jadi juga, membangkitkan Kiwilawuk ini adalah sebuah misi turun-temurun yang selalu diemban oleh keluarganya Ghazul. Sebuah misi yang terus-menerus dijaga sampai saatnya tiba. Mereka tahu harus setia kepada siapa. Yang artinya, leluhurnya Ghazul ini juga mengabdi kepada Kiwilawuk. Yang kedua, kenapa Kiwilawuk panik begitu mendengar nama Gundala? Saat ini, Kiwilawuk baru saja terbebas dari penjara ratusan tahun. Siapa yang dulu mengurungnya di situ? Kemungkinan itu adalah sosok petir yang ada di masa lalu. Gundala yang ada di masa lalu. Makanya Kiwilawuk langsung panik dan nyuruh Ghazul untuk menyiapkan bala tentara untuk menyambut perang besar yang akan terjadi.
Dan ini nyambung ke pertanyaan nomor 3 dan juga keempat. Perang apa yang dijanjikan oleh Kiwilawuk dan apa motivasi Gazul untuk membangkitkan sosok menyeramkan seperti ini? Jawaban ini akan mengandung sedikit spoiler untuk film Sri Asih, jadi buat kalian yang belum nonton filmnya dan nggak mau kena spoiler, kalian bisa skip ke durasi video yang ini. Udah, aku mulai ya. Di film Sri Asih diungkap kalau ternyata tujuan Gazul itu bukan untuk membangkitkan Kiwilawuk, melainkan untuk membangkitkan Dewi Api. Dia adalah Dewi Purba dengan kekuatan maha dahsyat yang sudah menjadi musuh manusia sejak zaman dulu kala. Dewi Api ini adalah tuan sesungguhnya dari Gazul, dan Dewi Api dikatakan baru bisa kembali setelah 5 panglimanya bangkit. Karena itulah Gazul membangkitkan Kiwilawuk, karena Kiwilawuk adalah satu dari 5 panglima Dewi Api. Begitu 5 panglima ini berkumpul, Dewi Api akan bangkit dan memulai perang besar dengan para manusia dan juga para pelindungnya. Siapa sih para pelindung ini? Mereka adalah para kesatria yang mewakili 9 elemen yang ada di dunia. Gundala sebagai wakil petir, Sri Asih sebagai wakil langit, Virgo sebagai wakil api, Godam sebagai wakil baja, dan seterusnya. Nah, sekarang aku akan bahas tentang mid-credit scene di film Gundala. Di sini, Gundala menyebutkan kalau dia tidak jadi pergi ke Tenggara. Gundala merasa harus tinggal untuk menjaga keamanan di kota itu. Di sini Gundala juga diperlihatkan memakai kostum baru yang lebih canggih, yang ternyata diberikan oleh Ridwan Bahri. Tapi saat Gundala mengucapkan terima kasih untuk kostumnya, Ridwan Bahri malah bilang itu bukan dari saya, itu dari rakyat. Apa maksud dari ucapan ini? Dari dialog itu banyak yang ngira kalau kostum barunya Gundala itu dibuat dengan memakai uang rakyat. Ini salah loh ya, itu nggak benar. Kata-kata Ridwan Bahri itu sebenarnya adalah balasan untuk kalimat yang diucapkan oleh Gundala di saat mereka pertama kali bertemu. Buat yang lupa, di pertengahan film Gundala, Ridwan Bahri diserang oleh salah satu anak buah Pengkor, yaitu sang penari. Gundala lalu datang untuk menyelamatkan Ridwan Bahri. Ridwan Bahri akhirnya bertanya, "Kamu siapa?" Tapi Gundala menjawab, "Saya rakyat." Jadi kesimpulannya, kostum baru Gundala ini memang diberikan oleh Ridwan Bahri. Tapi Ridwan Bahri tidak memberinya sebagai salah satu anggota dewan, melainkan sebagai salah satu rakyat. Di adegan selanjutnya, muncul seorang perempuan yang sebelumnya sempat menghancurkan truk dan menyelamatkan Gundala. Seorang bodyguard muncul dan berkata, "Dia akan membutuhkan bantuanmu, Sri Asih." Adegan ini sebenarnya akan dijelaskan lebih lanjut di film Sri Asih. Jadi buat kalian yang belum nonton film Sri Asih, tenang aja. Film Sri Asih akan segera tayang di Disney Plus Hotstar mulai tanggal 24 Maret nanti. Intinya, Sri Asih tahu keberadaan Gundala. Dan Sri Asih juga tahu kalau Gundala akan membutuhkan bantuannya untuk menghadapi bahaya besar yang akan datang nanti. Itu tadi adalah penjelasan untuk adegan penutup dan juga mid-credit scene yang ada di film Gundala. Selanjutnya mungkin nanti aku akan bahas tentang adegan penutup dan juga mid-credit scene yang ada di film Sri Asih, tapi aku mau nunggu dulu untuk Sri Asih tayang di Disney Plus tanggal 24 Maret nanti. Aku akan nonton ulang, baru aku akan bikin videonya ya. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.